episode sebelumnya dengan sedikit tambahan sudut pandang yang berbeda. Karena tafsir Al-Quran itu kan luas, ya, mufassirnya juga banyak. Sehingga semakin kita mendapatkan banyak informasi, maka semakin kaya ilmu, semakin tambah pengetahuan. Orang kalau belajar begitu, jangan anti sama informasi. Apalagi informasinya itu dari ulama-ulama yang berpengalaman, ulama-ulama besar dari kitab-kitab tafsir yang sudah dikenal luas oleh dunia Islam. Ya, termasuk diantaranya adalah bagaimana menafsirkan ayat yang 19 surat Al-Qasas. Kalau kemarin kita mendapat satu sisi di mana Nabi Musa alaihissalam keesokan harinya setelah hari sebelumnya itu secara tidak sengaja mau melerai orang yang bertikai, yang satu dari Bani Israel, yang satu dari orang Mesir asli yang lagi berkelahi, mau dilerai oleh Nabi Musa, tetapi ketika akan melerai itu ada sedikit emosi yang timbul. Nabi Musa mendorong, tidak dengan dorongan yang keras, di riwayat yang lain memukul dengan pukulan yang ringan dengan telapak tangan beliau, di riwayat yang lain dengan dua jari beliau. Tapi ternyata ketika dua jari telapak tangan pukulan ini mendarat di dada orang Mesir tersebut, pas malaikat Israil alaihissalam bertugas mencabut nyawanya, sehingga orang Mesir itu jatuh dalam keadaan tidak bernyawa alias is dead, mati, meninggal dunia. Nah, disitulah Nabi Musa khawatir. Ya, khawatir kalau nanti ketahuan oleh Fir'aun, ketahuan oleh tokoh-tokoh Mesir di kerajaan Fir'aun, maka mereka akan menganiaya Nabi Musa sejadi-jadinya. Ya, karena Nabi Musa juga paham di benak Fir'aun ini ada keyakinan jangan-jangan ini anak laki-laki yang saya cari selama ini. Ya, jangan-jangan ini bukan dari orang Mesir, kelihatannya ini Musa adalah Bani Israel. Nah, Bani Israel di masa itu enggak punya salah saja sudah dianiaya, dijadikan budak, disiksa. Apalagi membunuh orang Mesir. Jadi Fir'aun itu rasis. Ya, Fir'aun itu rasis. Sehingga kalau sampai ada satu orang Mesir mati, maka bisa jadi satu kampung yang bunuh satu orang, tapi bisa jadi satu kampung dibunuh semua. Itu kan rasis begitu ya. Satu orang yang terluka, satu negara itu bisa ikut perang semua, ya, bisa ikut perang semua. Maka saat itulah Nabi Musa berupaya untuk gimana caranya tidak ketahuan, biar tidak terjadi bencana yang lebih besar. Maka beliau tetap menyembunyikan diri di kota Memphis itu, ya, di kota Memphis menyembunyikan diri. Dalam riwayat ulama di rumah ibunya, ya, di rumah ibunya. Riwayat yang lain mengatakan entah di mana, enggak dijelaskan, enggak disebutkan. Nah, saat bersembunyi itulah berdoa pada Allah Ta'ala, minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahannya, atas kekurangannya, kok sampai timbul emosi. Ini menurut ahli tafsir. Nah, ikhwani rahimakumullah, nanti akan saya terangkan hikmahnya apa ya, pelajarannya apa. Kemudian keesokan harinya Nabi Musa berupaya cari tahu gimana nasibnya orang yang meninggal kemarin tuh. Beritanya udah tersebar belum, tersiar belum, pelakunya siapa yang diduga, pengen tahu. Nah, ketika berusaha pengen tahu, di lokasi yang sama melihat orang yang sama, yaitu Bani Israel yang kemarin ditolong Nabi Musa, lagi berkelahi lagi-lagi dengan orang Mesir. Berarti ini orang nakal memang tukang pukul nih Bani Israelnya. Maka saat bertemu dengannya, fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqabu fa idzal ladzi istansarahu bil amsi yastasrikhu
fa idzal ladzi istansarahu bil amsi yastasrikhu qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin. Ya, tiba-tiba orang yang kemarin minta pertolongan berteriak minta pertolongan kepadanya. Begitu lihat Nabi Musa lewat, nah ini kemarin pukulannya mematikan ini. Ini kalau bantu saya lagi pasti saya menang. Orang Mesirnya pasti akan mati. Maka saat itulah Bani Israel yang lagi berkelahi, yang nakal tadi itu, tukang pukul itu teriak manggil Nabi Musa, Musa, Musa. Ya, tolong saya, tolong saya. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Melihat dua orang ini lagi berkelahi dan melihat ini laki-laki Bani Israel yang kemarin. Maka langsung ngomong dengan kata-kata yang keras ya dan tegas. Nabi Musa berkata kepada Bani Israel tersebut. Ya, kepada kaumnya tadi ya, yang nakal tadi, Nabi Musa berkata, "Innaka laghawiyyum mubin." Sungguh engkau nyata-nyata orang yang sesat nih. Kamu ini orang yang sesat, orang yang memang jahat, kamu ini orang nakal. Ya, sambil berkata begitu, Nabi Musa mendekati keduanya dalam rangka melerai. Ya, dalam rangka melerai. Tapi karena ketakutan nih Bani Israelnya tadi, ini sudut pandang yang berbeda ya. Kalau yang kemarin saya ambil dari Sofatut Tafsir, kalau yang ini dari tafsir yang lain lagi, yang banyak tafsir. Nah, orang Bani Israel tukang pukul tadi ini dari kaumnya Nabi Musa, begitu melihat Nabi Musa mendatangi sambil berkata, kamu memang orang jahat gitu ya, kamu orang sesat. Dikira Nabi Musa akan mencelakai dia. Dikira Nabi Musa enggak akan menolongnya. Dikira Nabi Musa kali ini akan berpihak pada orang Mesir. Begitu ketakutannya, akhirnya dia teriak kepada Nabi Musa dan berkata, qala ya Musa, hei Musa, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams? Apakah kamu mau bunuh saya seperti bunuh orang yang kemarin? Nah, dalam tafsir yang kali ini yang bicara bukan orang Mesir, tapi yang bicara adalah Bani Israel yang ketakutan. Ya, ketakutan karena Nabi Musa teriak ngomong, kamu orang sesat gitu. Kamu orang sesat, wahai Bani Israel ini, yang saya tolong kemarin kamu orang sesat. Karena ketakutan dia pun teriak. Ketika Nabi Musa mendekat mau menghampiri orang Mesirnya untuk dilerai gitu ya. Karena orang Mesirnya lebih kuat, mau dilerai. Bani Israelnya teriak, apakah kamu mau bunuh saya? Seperti kamu kemarin bunuh orang Mesir itu. Ya, sesungguhnya kamu ini pengen jadi penindas di muka bumi, bukan menjadi orang yang akan melerai, mendamaikan orang yang bertikai. Disitulah orang Mesir paham, oh teman saya ya kemarin yang mati itu pembunuhnya Musa. Oh, orang Mesirnya jadi paham, ternyata pembunuhnya Musa. Disitulah langsung orang Mesirnya lari menuju kerajaan Fir'aun dan melaporkan peristiwa tersebut kepada kerajaan Fir'aun. Apa yang terjadi? Di riwayat yang kemarin ya dikatakan Fir'aunnya nggak ada, kan begitu ya. Tapi di riwayat yang kali ini Fir'aunnya ada di istana, dan memang Fir'aun gak suka sama Nabi Musa, ada rasa gak suka dalam hatinya ya. Kenapa? Karena ini gak jelas anak siapa. Tapi Fir'aun menyukai, menyayangi Nabi Musa karena istrinya, sebab ini anak kesayangan istrinya. Jadi cintanya Fir'aun pada istrinya yang Sayyidatuna Asiyah ini luar biasa. Nah, sementara pembesar-pembesar istana saat itu di kerajaan Fir'aun bencinya pada Nabi Musa luar biasa. Kenapa? Karena ini anak enggak jelas dari mana asal usulnya, tapi kok dapat fasilitas jadi anak raja. Punya pasukan, punya pengawal, punya kendaraan, ya. Pokoknya dilayani dengan pelayanan yang luar biasa. Muncullah di situ iri dan dengki. Ya, iri dan dengki. Likulli dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang punya kenikmatan itu pasti ada yang iri, ada yang dengki. Makanya kalau ada orang yang iri sama kamu berarti kamu punya nikmat. Kalau ada orang yang dengki sama kamu berarti kamu punya nikmat. Makanya jangan marah-marah. Kenapa dia begitu sama saya? Ya, mestinya kita langsung introspeksi diri. Oh, alhamdulillah, berarti saya ini punya sesuatu yang tidak dia miliki.
Saya diberi Allah sesuatu yang dia enggak mampu, tapi saya mampu. Berarti saya orang istimewa. Nah saat itulah, ikhwani rahimakumullah, pemirsa dimanapun Anda berada, pembesar Mesir rapat. Nah kok bisa pembesar Mesir rapat? Nah, ini urusan satu orang kok sampai semua tokoh ikut rapat pengen bunuh Nabi Musa. Kok bisa seperti itu? Jawabannya ya sederhana. Seperti ada satu orang dibunuh, tapi karena rasis, itu bisa satu negara rapat untuk balas dendam. Betul ya? Satu negara rapat untuk balas dendam. Lah ini satu negara pembesarnya rapat semua, pokoknya nggak bisa. Ini nggak bisa cuma di penjara ini. Ini nggak bisa cuma ditangkap, dipukul, nggak bisa. Nggak bisa begini. Meskipun ini status anak raja ya, raja. Ini sudah saatnya statusnya dihapus nih. Ini saatnya disingkirkan, ini saatnya dibunuh. Ya karena itu timbul kesepakatan mengadakan muktamar, ya'tamirun itu muktamar ya. Muktamar ya, rapat besar untuk apa? Menentukan hukuman buat Nabi Musa. Dan hukumannya adalah hukuman mati. Nah saat itulah ada salah satu di kerajaan Fir'aun, khilaf ulama siapa orang ini. Ada yang mengatakan itu orang yang beriman, ada yang mengatakan orang yang fansnya Nabi Musa. Enggak beriman tapi pecinta, fansnya Nabi Musa. Sementara yang kemarin saya sampaikan adalah riwayat yang menyudut pandang ini justru bagian daripada kelompok yang anti Nabi Musa yang lagi buat siasat biar Nabi Musa keluar dari Mesir. Semua sudut pandang itu indah. Ya, semua sudut pandang itu indah. Kita bisa jadikan kalau di film itu dengan satu kisah dengan 3 kejadian. Nah, nanti kan bisa lihat. Kalau kejadiannya begini, kejadiannya begini. Itu ada film yang seperti itu. Alur ceritanya ada 3. Nah, saat itulah lelaki yang dari kerajaan Fir'aun ini, kali ini kita ambil dari sudut pandang dia temannya Nabi Musa, fansnya Nabi Musa, dia orang yang beriman dari keluarga Fir'aun yang sangat cinta pada Nabi Musa alaihissalam, segera bergerak lewat jalan pintas mencari Nabi Musa dan ngasih tahu, wahai Musa, mereka sedang rapat akbar dan hasil rapatnya kamu akan dihukum mati, tolong segera tinggalkan Mesir, aku ini penasehat yang jujur, sayang cinta sama kamu, nasihatin ini. Maka saat itulah Nabi Musa segera meninggalkan Mesir. Nah, sekarang kita coba akan mengkaji kisah ini. Nanti saya diingatkan ya di akhir insyaallah ada satu hikmah yang luar biasa yang akan saya kupas ya, tapi nanti di akhir, jangan sekarang biar seru. Jadi ada hal-hal yang asyik itu biar di akhir saja ya. Sekarang kita lanjutkan yang asyik juga, kisahnya berlanjut Nabi Musa bertemu jodoh. Kapan itu? Saat diburu sebagai buronan dengan dakwaan kasus pembunuhan. Dakwaannya berat, ancaman hukuman mati. Nabi Musa pun pergi meninggalkan Mesir. Di surat Al-Qasas ayat yang ke-21, fa kharaja minha khaifan yataraqqab qala rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Maka keluarlah dari Mesir dalam keadaan waspada, toleh kanan, toleh kiri, khawatir ada yang nyusul, terus memperhatikan sekitarnya. Qala, sembari berkata, rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Duhai Tuhanku, kenapa pakai kata Rabb bukan Allah? Karena ini urusannya tarbiyah, pengurusan. Ya, kalau Allah ini masalah ketuhanan, tapi ini urusan tarbiyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji syukur bagi Allah yang ngurus jagat raya. Tuhan yang ngurus jagat raya. Nah ini karena kepentingannya pengen diurus. Ya, kepentingannya pengen diurus sama Allah Ta'ala, maka kalimat yang dipakai Rabbi, duhai Allah yang maha mengurusi, najjini, tolong selamatkan aku dari kaum yang zalim. Walamma tawajjaha tilqa Madyan, ayat yang ke-22,
walamma tawajjaha tilqa'a madyana qala asa rabbi ayahdiyani sawa'as sabil. Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian, Nabi Musa berdoa lagi. Jadi berangkat ke arah Madian. Ahli tafsir mengatakan berangkatnya enggak punya kendaraan, enggak sempat bawa bekal. Karena ini bukan mau piknik. Ya, kalau mau piknik kan siapkan kendaraannya, siapkan bekal. Ini pelarian, buronan, dan tidak ada rencana mau jadi pembunuh. Ini kecelakaan, musibah, musibah. Maka berangkat seadanya. Bahkan dikatakan Nabi Musa cuman bawa tongkat kesayangannya, kemudian sandal, pakaian yang melekat, tidak punya kendaraan dan tidak punya pengetahuan tentang perjalanan keluar negeri, ya, keluar kota itu. Nah, apa yang terjadi? Minta sama Allah Ta'ala, doa. Lagi-lagi doa. Minta sama Allah Ta'ala, Rabbi ayahdiyani sawa'as sabil. Qala asa Rabbi ayahdiyani sawa'as sabil. Ya, semoga Allah yang maha mengurusi aku memberikan bimbingan, memimpin aku menuju jalan yang benar. Jalan yang benar dalam perjalanan menuju Madian, jalan yang benar dalam perjalanan dunia ke akhirat, ya, jalan yang benar sampai ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala dengan segala maknanya, menuju jalan yang benar. Maka di situ ditafsir, dikisahkan lagi Allah kirim malaikat yang menunjukkan jalan ke Madian itu mana. Ya, jalan ke Madian itu mana? Nah, ini penting kalau nanti lagi bingung, nggak tahu jalan, ya minta sama Allah Ta'ala. Jangan sibuk, nggak ada sinyal ya. Oh, bergantung sama sinyal terus. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu nanti Allah kirimkan sinyal, kan begitu. Atau Allah kirimkan tiba-tiba orang lewat yang akan bimbing kita. Entah pertolongan Allah wujudnya macam-macam. Nah, berapa lama perjalanan dari Mesir, Memphis tadi menuju Madian? Dikatakan oleh ahli sejarah dan ahli tafsir, jarak dari Memphis sampai Madian itu perjalanan 8 hari. 8 hari jalan kaki. Ada yang mau coba? Itu kalau nggak salah dari Solo sampai mana ya? Kalau jalan kaki 8 hari itu. Sampai Jakarta enggak itu? Ada yang mau coba? Nah, waktu itu kan ada yang jalan kaki ya, asal nggak pakai mampir-mampir loh ya. Ya kalau mampir di rest area 2 jam masih oke. Mampir di rest area 10 hari. Mau jalan kaki kan. Ya dia jalan kaki. Ini Nabi Musa jalan kaki terus tidak bawa bekal. Akhirnya makannya apa? Makannya dedaunan dan rerumputan. Dedaunan dan rerumputan. Sampai Nabi Musa yang keker itu dagingnya habis, kurus kering, sampai dikatakan perutnya itu nempel ke tulang punggung, itu kiasan saking kurusnya ya. Sehingga hijaunya dedaunan itu kelihatan di perutnya Nabi Musa. Karena ya putih. Ya, Nabi Musa ya kulitnya bagus, ganteng. Ganteng Nabi Musa. Jangan kamu bayangkan gantengnya seperti apa, angel, tampan, gagah, itu Nabi Musa alaihissalam. Nah, sampailah di kota Madian, di luar kota, sampai di mata air. Nah, ternyata walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasquna wa wajada min dunihim imra'ataini tadhudan qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ri'a wa abuna syaikhun kabir. Ketika Nabi Musa sampai kepada mata air, sumber air di kota Madian, beliau menemukan di situ ada sekelompok orang yang sedang memberi minum ternaknya. Ya, memberi minum ternaknya. Jadi sampai kita bayangkan ya, ada mata air di situ, sumber air, ada lelaki banyak, sekelompok orang ini laki-laki semua, lagi ngasih minum hewan ternaknya, ngasih minum kambing. Ya, ngasih minum kambing-kambing gembalaannya. Jauh dari situ, di pojok, ada 2 wanita justru bersikap aneh. 2 wanita ini tidak menggiring hewan ternaknya untuk minum air tersebut,
Bahkan menghalangi hewan-hewan ternaknya, gembalaannya, jangan sampai menuju mata air, jadudan, dicegah. Ya, jangan dihalau, setiap kali mau menuju mata air, dihalau. Nah, ini pemandangan yang aneh, karena biasanya orang itu kalau ada mata air, di situ yang lain menggembala, bawa gembalaannya ke mata air, pasti dia juga akan bawa gembalaannya ke mata air. Tapi kenapa dua wanita ini justru menghalangi gembalaannya, hewan ternaknya dari mendekati mata air. Nabi Musa yang lapar, haus, dahaga, penasaran. Ini sesuatu yang menarik ini. Pemandangan yang tidak lazim. Yang pertama itu. Yang kedua, kenapa cuma dua wanita ini? Gak ada wanita yang lain. Sementara yang lain adalah laki-laki. Disitulah Nabi Musa bertanya, ma khotbukuma. Pertanyaan Nabi Musa ini menjadi pembahasan ilmiah sampai hari ini dan sampai akhir zaman. Saya mau nanya ya, maaf ini untuk mas-mas ini. Kamu lagi capek-capek, lelah-lelah, terus lihat perempuan cantik-cantik berdua seperti itu. Kalau nanya kira-kira bahasanya singkat atau panjang? Dek kok enggak dekat sana, Dek? Enggak ada yang nganter ya? Mau apa nganter? Panjang. Ngobrol. Nah, ini lelaki zaman now kita-kita ini. Yang belum kena sentuhan syariat, yang belum paham ilmu bagaimana kita menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Nabi paham mana halal, mana haram, mana makruh, ya, mana yang layak, mana yang enggak pantas. Maka saat itu Nabi Musa enggak panjang ngomongnya, pendek. Ma khotbukuma. Ya, kalau di terjemahkan tuh kok ngono la apa? Awakmu ngono la apa gitu loh. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Selesai. Enggak nanya. Kamu kok berdua, lah mana yang laki-laki? Ada apa kok sampai kalian berdua perempuan yang menggembala kambing? Emangnya yang laki-laki kemana? Enggak nanya gitu. Tapi singkat saja, kenapa kamu halangi gembalaanmu menuju mata air? Tapi dengan kalimat singkat, ma khotbukuma. Bukan, kenapa kamu tadi menghalau hewan-hewan ternakmu menuju mata air, padahal itu airnya seger. Enggak gitu, ngomongnya pendek. Ada apa kok seperti itu? Selesai. Cuman yang diajak ngomong ya pinter. Nah, coba kalau mbak-mbak yang di sini diajak ngomong, ada apa seperti itu? Seperti itu apa maksudnya? Ya, seperti itu apa maksudnya? Ya seperti itu. Nah, yang seperti itu apa maksudnya? Apa pertanyaanmu? Yang jelas toh, tambah ngeyel. Yang jelas toh. Nah, yang diajak bicara juga wanita-wanita solihah, zakiyah. Solihah, cerdas. Ya, solihah, cerdas. Maka jawabannya luar biasa. Qalata, yang ngomong cuma satu orang perempuan. Itu kan dua orang ya. Yang ngomong cuma satu orang perempuan, tapi Al-Quran menjelaskannya dengan mereka berdua berkata. Mereka berdua berkata itu maksudnya salah satu mewakili yang lain. Nah, ini ada buat perempuan. Jadi kalau lagi ngomong sama laki-laki itu, jangan kemudian ngecipris dewi. Enggak begitu. Ini namanya belum belajar adab. Ya, tata krama, sopan santun, syariatnya bicara dengan laki-laki. Cukup satu mewakili yang lain. Itu satu sama dengan, kalau orang 10 ya sama dengan 10. Kalau orang 2 ya sama dengan berdua. Loh, indahnya nih Al-Quran. Qalata la naski hatta yusdirar ri'a'u wa abuna syaihun kabir. Kami tidak akan memberi minum hewan ternak ini sampai penggembala-penggembala kambing laki-laki itu selesai ngasih minum gembalaannya, mereka pulang, sepi nggak ada orang, baru kami kasih minum ya gembalaan kami. Artinya apa? Dua wanita ini tidak mau campur dengan laki-laki. Masya Allah. Ini mukminah ya, nggak mau campur dengan laki-laki, mirip dengan wanita-wanita zaman sekarang. Ya, mirip ya dengan wanita-wanita zaman sekarang, enggak mau kumpul sama laki-laki. Jadi kalau lihat ada laki-laki berkerumun, menjauh. Nanti kalau udah bubar,
kami baru mendekat. Mirip dengan wanita-wanita zaman Nuh. Mirip banget, Masya Allah. Ya, luar biasa. Ya, alhamdulillah yang mirip. Ya enggak mirip ya enggak gitu kan ya. Nah, subhanallah. Kemudian kalimat selanjutnya menjawab dengan jelas, kenapa kok kami perempuan berdua yang keluar? Kenapa kok enggak ada yang ngurusin kambing-kambing kami ini? Kenapa enggak ada yang ngurus hewan ternak ini? Enggak jawab dengan kalimat panjang lebar singkat. Wa abuna syaikhun kabir. Ayah kami orang tua yang sudah lanjut usia. Ayah kami orang tua yang sudah lanjut usia. Lah yang diajak ngomong Nabi Musa ya paham. Enggak kebanyakan nanya, coba mas-mas di sini, emang enggak punya kakak laki-laki? Apa enggak punya saudara laki-laki gitu? Ketahuan tuh ya, panjang, memang nafsu. Ya, mumpung ada alat untuk bicara, kalau yang di sini kan begitu. Kita-kita ini loh ya. Tapi ini Nabi Musa alaihissalam lain. Diomongan gitu paham. Nah, perempuan ini juga enggak mau ngomong panjang-panjang. Kena mudeng-mudeng, enggak mudeng sekarapmu kan begitu. Karena bicara sama lelaki yang bukan mahramnya ini ajnabi, ya sebatas kebutuhan, darurat menjelaskan kondisi. Karena ini jangan sampai mencemarkan nama baik keluarga dan kehormatan dirinya. Aku wanita kok keluar ya di dekatnya laki-laki mengembala kambing. Ini suatu hal yang enggak baik. Kalau enggak darurat kami enggak keluar. Kalau enggak darurat kami enggak akan meninggalkan rumah. Ini masalahnya darurat. Dulu yang ngurusin kambing-kambing ini ayah kami. Dulu yang menggembala kambing ini ayah kami. Kami enggak punya saudara laki-laki. Ayah kami sekarang sudah tua dan sudah tidak mampu menggembalakan kambing. Syaikhun kabir. Itu artinya sudah tua dan sudah tidak mampu menggembalakan kambing. Jadi terpaksa kami keluar. Terpaksa kami keluar. Mirip dengan wanita-wanita zaman sekarang. Terpaksa keluar ke mall. Ya, terpaksa keluar ke tempat olahraga, terpaksa pergi ke tempat jogging, mirip ya, Masya Allah. Nah, ikhwani rahimakumullah. Ini Al-Quran loh yang bicara, saya cuma menjabarkannya dan membuatnya biar bisa kita lihat di zaman Nuh itu seperti apa gitu ya. Di zaman itu kan wanita tetap wanita, laki-laki tetap laki-laki, perkumpulan ya tetap perkumpulan, tidak bisa kita ngomong zamannya berbeda. Ya, zamannya berbeda, manusianya tetap sama. Laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki, kecuali yang tidak normal. Kan begitu. Nah, ikhwani rahimakumullah. Disitulah dua wanita ini dengan lugas dan tegas mengatakan, ayah kami sudah tua dan tidak mampu menggembalakan kambing. Selesai. Gak ngasih informasi lebih. Nah, Nabi Musa alaihissalam adalah seorang laki-laki yang cerdas, soleh cerdas, ketemu solihah cerdas, kufu, sepadan, ya sepadan. Dan diriwayatkan bahwasanya dua putri ini adalah putri Nabi Syu'aib. Meskipun ada beda ahli tafsir, ada mengatakan Syu'aibnya Syu'aib yang berbeda. Kita anggap ini putri Nabi Syu'aib, berarti ini putri Nabi mau nikah sama Nabi kan cocok ya sepadan. Solihah sama soleh, cerdas sama-sama cerdas. Nabi Musa yang cerdas dan berpengalaman bagaimana menghormati seorang wanita yang beriman. Masya Allah. Ini mas-mas bisa gak nih hormati wanita beriman nih? Kita ini laki-laki nih. Menempatkan wanita yang beriman tuh mulianya luar biasa. Maka Nabi Musa pun fasaqa lahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nabi Musa enggak banyak ngomong, menyelesaikan masalahnya. Apa yang diselesaikan itu? Nabi Musa enggak nunggu yang laki-laki itu selesai. Nabi Musa melihat ke arah lain, di sana kok ada tumbuhan yang hijau segar. Berarti di sekitar situ ada sumber air. Nabi Musa bergerak ke sana, betul dilihat di situ ada sumber air yang tertutup batu besar. Sama Nabi Musa diangkat batu besar itu, diangkat disingkirkan. Kemudian wanita itu di gembalaannya diberi minum, diwakili Nabi Musa. Sehingga perempuannya istirahat, nyantai, istirahat. Nabi Musa yang bekerja. Padahal belum makan,
belum minum 8 hari selain dedaunan. Ya, selain dedaunan dan rerumputan. Dalam kondisi lemah begitu masih bisa ngangkat batu yang besar. Berarti Nabi Musa kuatnya luar biasa. Nah, ikhwani rahimakumullah. Ini satu riwayat. Riwayat yang lain nunggu selesainya laki-laki enggak nunggu selesainya laki-laki itu, Nabi Musa membawa gembalaannya untuk minum. Ya, selesai diberikan lagi kepada 2 wanita tersebut. Intinya Nabi Musa bereskan masalahnya. Setelah beres masalahnya, istirahat di bawah pohon. Enggak ngomong, oh, makasih ngono lho, tak tulungi. Enggak bicara begitu. Alamatnya di mana, Dik? Enggak ada. Ya. Hati-hati adik ya kalau pulang, yang hati-hati biar selamat. Enggak ada. Ini kan kita-kita ya. Ayo, Nabi Musa enggak begitu. Langsung menyingkir, menjauhi perempuan tadi, menyingkir, istirahat di bawah pohon. Tapi yang namanya lapar, namanya capek kan dia tetap lapar, ya capek. Nabi itu ya manusia. Nabi itu manusia. Sisi kemanusiaannya kalau lapar ya lapar, kalau capek ya capek. Istirahat di bawah pohon, kemudian berdoa, Rabbi inni, lagi-lagi pakai kata Rabbi. Dan perhatikan doa di Al-Quran kalau dari Nabi itu ya, enggak pakai ya Rabb, enggak pakai iya. Karena ya itu ya nidak, manggil yang jauh. Duhai jauh. Tapi karena dekat maka Rabbi, Tuhanku, langsung gitu ya, dekat. Tapi kalau buat kita, karena kita ini ya memang kita jauh, maksudnya kita kakean dosa gitu ya, banyak dosa, bukan jauh jarak, tapi jauh karena kita ini merasa kotor, banyak dosa, maka kita pakai ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbana, Allahumma dan seterusnya. Nah di sini Rabbi, lagi-lagi duhai Allah yang maha ngurusi aku. Inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Sungguh aku sangat butuh. Aku sangat fakir terhadap kebaikan yang engkau berikan kepadaku. Jadi Nabi Musa minta makan sama Allah Ta'ala. Minta, tapi bahasanya, ya Allah aku sangat butuh kebaikan yang akan engkau berikan kepadaku. Sangat butuh ya Allah, minta makan. Lapar minta makan sama Allah Ta'ala. Walaupun nanti yang ngasih makan itu ya manusia, tapi mintanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini loh Nabi, hatinya enggak putus sama Allah. Hatinya enggak berhenti kontak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hasilnya apa? Pakai fa langsung. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya'in qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya'. Langsung Pak, pakai fa jawab. Namanya ini fa jawab. Jadi langsung dijawab. Minta sama Allah, Rabbi, ya Allah, aku butuh. Sangat butuh makan saat ini. Kebaikan darimu. Langsung dijawab sama Allah. Faja'athu, datanglah salah satu dari kedua wanita tadi. Ya, datanglah salah satu dari kedua wanita tadi. Ini membuktikan bahwasannya wanita-wanita tersebut tidak suka keluar dari rumah. Makanya cukup keluar satu. Tamsi al-istihya. Ya, datangnya itu dalam keadaan sangat malu. Bukan tamsi al-haya. Kalau tamsi al-haya berjalan dengan rasa malu biasa. Kalau tamshi ala istihya, karena ada alif sin tambahan itu ya, di situ ada makna dalam bahasa Arab yang lebih sangat. Jadi berjalan dalam keadaan sangat malu. Digambarkan oleh para ulama itu menutup wajahnya, ya, kemudian pakaiannya tertutup, jalannya juga pelan-pelan ya, jalannya orang malu tuh. Jalannya orang malu yang tahu ya perempuan ya. Kecuali perempuan yang enggak punya rasa malu, susah menjelaskan jalannya orang malu gimana. Tapi kalau perempuan yang malu-malu itu kan ngerti, jalannya orang malu seperti apa. Nah, ikhwani rahimakumullah, kemudian setelah ketemu Nabi Musa alaihissalam, masih di bawah pohon tadi, itu menunjukkan doanya Nabi Musa langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalat, berkata, lagi-lagi kalimatnya juga singkat, enggak ngomong begini, Mas, makasih ya, tadi udah nolong, sekarang saya undang ke rumah. Enggak. Kalau kalimatnya begitu berarti wanita berkata kepada pria, ngobrol sama pria. Tapi di sini sang wanita enggak mau ngobrol sama pria. Ini karena diutus ayah, jadi langsung berbicara mewakili ayah. Inna abi yad'uk, sesungguhnya ayahku.
Jadi yang berbicara sekarang siapa? Wanita itu mewakili ayahnya. Inna abi yad'uka liyadziyaka ajra ma saqaita lana. Dan dikasih penjelasan, ini ayahku manggil kamu, biar enggak pikir macam-macam manggilnya kenapa, ada apa, enggak nimbulkan fitnah, maka dijelaskan, ayahku manggil kamu karena mau ngasih hadiah. Karena kamu tadi sudah memberi minum hewan-hewan ternak kami. Sekarang saatnya ayah kami balas budi. Nah, ini juga menunjukkan orang yang budiman. Orang yang budiman itu kalau ada orang baik sama dia akan berjuang segera membalas budinya. Gak bisa nunda-nunda. Pengen langsung balas. Ya, segera ada orang berbuat baik langsung dibalas dengan kebaikan. Gak ditunda-tunda. Kemudian dikatakan di dalam ayat tersebut, falamma ja'ahu. Ketika Nabi Musa akhirnya datang ketemu Nabi Syu'aib alaihissalam, wa qassa alaihil qasas, kemudian menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Nah, beda. Begitu ketemu sama-sama laki-laki, cerita sambil makan ya, cerita. Laki-laki sama perempuan enggak. Sekarang dibalik, sama perempuan curhat. Perempuan sama laki-laki curhat. Nah, laki-laki ketemu laki-laki menang. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Begitu ketemu cewek, wah aku lagi ada masalah. Diumbar. Nabi Musa alaihissalam begitu ketemu sesama laki-laki menceritakan kondisinya, bukan curhat ya, bukan curhat, tapi menceritakan kondisinya. Saya tuh sampai di sini karena begini, biar jelas nih statusnya apa. Maka dijawab oleh Nabi Syu'aib alaihissalam, qala la takhaf. Jangan takut. Ya, kamu jangan takut. Najauta minal qaumidz zalimin. Kamu sudah selamat dari kaum yang zalim. Selesai. Artinya jangan khawatir. Di sini kamu udah selamat nih. Kamu selamat sekarang. Enggak, nanti kamu akan kami selamatkan. Enggak. Kalau nanti kamu akan kami selamatkan itu masih belum menciptakan rasa aman. Tapi kalau udah kalimat, udah kamu selamat. Berarti di tempat ini enggak ada masalah. Ya, di tempat ini kamu udah terlindung luar biasa. Kamu selamat di sini dari orang-orang yang zalim. Najauta minal qaumidz zalimin. Nah, disitulah ya ketika mendengar bahwasanya laki-laki ini orang yang baik, orang yang kuat, orang yang bijak. Dua putri Nabi Syu'aib alaihi salam, salah satunya berkata, ya ini menunjukkan kalau dua wanita ini nggak pengen keluar. Begitu dilihat ada orang yang kuat, yang pinter, nah ini cocok nih sudah, biar ini aja yang gembala kambing, kita mau di rumah saja. Beda kalau wanita zaman sekarang, oh jangan sampai dia dipekerjakan, wah kita nggak bisa keluar lagi. Wah kita di rumah terus kan ya repot. Udah, ayah harus kasih tahu, kami masih sanggup bekerja, kami sanggup cari nafkah, kami sanggup menggembala. Jangan sampai kami dikurung di rumah, jangan sampai kami nggak bisa keluar di rumah terus. Ini kalau kita zaman sekarang. Ya, tapi saat itu enggak, ini wanita yang sholihah. Begitu melihat kesempatan untuk tidak keluar dari rumah agar bisa terus tinggal di rumah, wanita tersebut salah satunya berkata, qalat ihdahuma ya abatis ta'jir. Duhai ayahku, tolong pekerjakan dia. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik yang engkau angkat sebagai pekerja untuk bekerja pada kita adalah al-qawiyul amin, orang yang kuat dan orang yang bisa pegang amanat. Kuat dan amanat. Ini syaratnya jadi pekerja yang handal. Kuat, kerjanya kuat, amanat. Amanat waktu, amanat pekerjaan, amanat macam-macam. Nabi Musa udah kelihatan amanat sekali. Karena dalam perjalanannya dikatakan perjalanan menuju rumah Nabi Syu'aib alaihissalam itu saking Nabi Musa itu menjaga kehormatan putri Nabi Syu'aib yang menjemput beliau untuk pergi ke rumah Nabi Syu'aib, mengundang beliau. Nabi Musa tidak mau jalan di belakang. Karena kalau jalan di belakang nanti perempuan ini kena angin, kemudian kainnya tersibak, kan dia repot. Nah kalau jenengan pripun? Nah, itu yang ditunggu-tunggu. Ya, ini enggak, Nabi Musa lain. Soleh. Beliau mengatakan, kamu jalan di belakang, saya laki-laki jalan di depan. Jangan di depan, tidak tahu alamat, gimana caranya? Belum ada GPS. Caranya bagaimana? Dan nanti kamu lempar batu, kalau ke kanan lempar batu ke kanan, kalau ke kiri lempar batu ke kiri. Bahkan ngomong aja nggak boleh.
Jangan ngomong kanan, kiri. Nabi Musa nggak mau dengar suaranya. Meskipun suara wanita bukan aurat. Ya bukan aurat menurut sebagian ulama. Tapi Nabi Musa betul-betul hati-hati nggak mau dengar suara wanita ini. Jaga betul dirinya dan jaga wanita itu. Kanan lempar kanan, kiri lempar kiri. Sanggup niru Mbak? Nah, ini apa namanya adab tingkat tinggi ini luar biasa. Nah, ikhwani rahimakumullah, maka ketika Nabi Musa itu sudah ada di rumahnya, perempuan ini paham, ini orang kuat dan amanat, layak dipekerjakan. Di situ ahli tafsir mengatakan, perempuan ini lagi ngomong sama ayahnya, ayah ini layak jadi suamiku. Nah, jadi kalau ada perempuan itu, kalau lihat ada laki-laki yang memang layak, jangan malu-malu ngomong sama orang tuanya, Father please, ayah tolong nikahkan aku dengan dia. Mumpung belum diambil orang. Dan itu dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika putrinya sudah enggak punya suami, Sayyidina Umar ya keliling, datengin Sayyidina Abu Bakar, mau enggak saya nikahkan dengan putri saya? Datengin Sayyidina Utsman, mau enggak saya nikahkan dengan putri saya? Dicari orang soleh, ditawari, tapi yang nawarin bapaknya loh ya, bapaknya yang nawarin. Ya jangan kamu keliling, mau sama aku enggak gitu ya. Bukan. Suruhan orang laki-laki yang terhormat, kan begitu ya. Nah ini ayahnya ada kok, ya suruhan ayahnya. Ayah sebaik-baiknya diangkat jadi pekerja itu yang kuat, ya dan dia amanat. Maka saat itulah ayat ini membuktikan dua wanita itu tidak mau keluar dari rumah, cari yang menggantikan pekerjaan mereka berdua. Qala, disitulah Nabi Syuaib paham maksud putrinya, langsung ngomong. Qala, beliau berkata, inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani thamani hijat. Saya pengen nikahkan kamu dengan salah satu putri saya. Nah, tapi syaratnya kamu kerja sama saya 8 tahun. Fa in atmamta ashram famin indik. Kalau kamu sempurnakan sampai 10 tahun, yaitu dari kemurahanmu sendiri. Wa ma uridu an asyuqa alaik. Saya lakukan ini bukan karena saya mau membebani kamu, enggak, bukan karena mau membebani kamu. Satajiduni insyaallahu minas sholihin. Kamu nanti akan tahu, kalau udah kumpul sama saya, kamu akan tahu kalau saya ini termasuk dalam kelompok orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Nah, ikhwani rahimakumullah. Disitulah Nabi Musa jawab, qala dzalika baini wa bainak. Ya, ini perjanjian ini antara aku dan engkau. Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai. Saya mau pilih 8 tahun, saya mau pilih 10 tahun. Ya, mana yang saya pilih ini bukan menjadi suatu kekurangan buat saya. Naam. Wallahu ala ma naqulu wakil. Dan untuk perjanjian ini cukup Allah yang jadi wakil. Ya, Allah saksinya. Ini justru ngeri ya kalau Allah saksinya. Ini sama-sama dua orang besar bertemu, berjanji. Menarik ini. Ada yang mengatakan bahwasannya maharnya Nabi Musa saat itu yaitu kerja 8 tahun itulah maharnya. Nah, kenapa dinikahkan dengan salah satu putrinya? Adalah agar tinggal di rumah ada 2 wanita tidak terjadi dosa. Maka dinikahkan dengan salah satu putrinya. Ini untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan ya biar tidak terjadi. Nah, ikhwani rahimakumullah. Terlepas dari semua itu, mari kita bahas. Ini kan alur ceritanya begitu ya. Menarik sekali. Ternyata Nabi Musa alaihissalam itu begitu susah. Allah enggak buat susahnya lama. Berapa hari tadi? 8 hari perjalanan. Lanjutnya apa? Manten anyar. Jadi teman-teman baru. 32 tahun tinggal di istana enggak ketemu jodoh. Iya, enggak ketemu jodoh. Lari dari Mesir, meninggalkan Mesir, jalan 8 hari, capek, lelah, lapar. Begitu parkir, berhenti istirahat, ketemu sekelompok laki-laki, ada 2 wanita, subhanallah, enggak merencanakan pernikahan. Bahkan enggak nanya alamatnya di mana, namanya siapa, Dek. Ya, kamu sudah nikah belum? Enggak nanya. Dijemput, dilamar. Betul kan ya?
Nabi Musa ngelamar atau dilamar? Dilamar. Ini orang-orang soleh begitu. Rezekinya bagus nih Nabi Musa. Nah makanya kalau kamu lagi ngalami yang gak enak, doa. Moga-moga entuk jodoh, moga-moga entuk jodoh. Kalau yang belum nikah ya. Siapa tahu nih nanti saya akan ketemu jodoh. Kemudian juga di situ ada pelajaran bagaimana Nabi Syuaib alaihissalam sangat cerdas. Begitu ada calon yang bagus, enggak kemudian ditunda-tunda. Nanti dulu deh, nunggu selesai kuliah. Ya, selesai kuliah, nunggu dulu biar kerja dulu. Belajar cari nafkah. Ini ceweknya ini, anak perempuan. Biar belajar cari nafkah. Udah datang laki-laki baik-baik melamar anak perempuan kita. Laki-laki baik itu mahal harganya. Harganya mahal. Kalau udah datang Mas Hamdani, entah Hamdani yang mana, ya ngelamar anak perempuan Anda, misal kok Mas Hamdani ini orangnya baik gitu ya, qawiyun amin, ternyata orangnya perkasa, orangnya amanat, misal gitu ya. Kalau yang di depan saya kan belum patek perkasa. Perkasa, orangnya amanat, Masya Allah. Jangan mengatakan, maaf ya Dik, anak saya lagi kuliahnya belum selesai, nanti kalau nikah sama kamu gimana nasibnya, gimana kuliahnya. Jangan sampai gelar kesarjanaan itu lebih penting daripada suami yang soleh. Karena cari suami soleh itu tidak mudah. Bahkan diajarkan kalau ada calon suami soleh, jangan nunggu dia melamar. Jangan nunggu dia kemudian toleh, punya anak perempuan ya Pak, ya enggak. Nabi Syuaib alaihissalam tidak menunggu Nabi Musa kemudian nanya, ini putri Anda gimana, sudah ada jodohnya belum, udah ada calonnya belum, enggak nanya begitu. Tapi langsung Nabi Syuaib yang berkata, Musa, mau enggak kamu saya nikahkan dengan salah satu putri saya? Mau enggak gitu. Ini ayah yang bijak, ya, ayah yang bijak. Ternyata perjalanan Nabi Musa dikeluarkan dari Mesir itu takdirnya Allah Subhanahu wa taala untuk mempertemukan Nabi Musa dengan jodohnya sekaligus gurunya. Karena Nabi Musa akhirnya juga berguru dengan Nabi Syuaib alaihissalam. Dan disitulah ada pelajaran orang kalau mau berguru itu harus ngenger, harus ikut, ya tinggal bersama. Kalau berguru cuman online ya dapat ilmu, tapi belum dapat ilmu yang sesungguhnya. Kalau mau dapat ilmu yang sesungguhnya ya tetap harus tinggal bersama. Karena tahu nanti caranya ketika menghadapi tamu yang ngaku-ngaku lihat malaikat gimana. Caranya nanti ngadepin tamu yang pura-pura susah gimana. Caranya ngadepin tamu yang susah beneran bagaimana. Caranya ngadepin tamu yang itu dia punya jabatan di masyarakat, baik jabatan dalam pemerintahan maupun jabatan dalam keadatan, ya jabatan kehormatan perkampungan, kan ada itu ya. Oh ini tokoh di masyarakat itu gimana cara ngadepinnya. Oh kalau kedatangan tamu yang nanyanya ngeyel-ngeyel itu cara ngadepinnya bagaimana. Oh kalau lagi mengalami nggak punya duit itu cara ngatasinya bagaimana. Oh kalau lagi berlimpah rezekinya caranya bagaimana. Nanti dengan lihat bersama terus maka ilmunya akan merasuk. Oh begitu. Oh caranya seperti itu. Nggak bisa sepenggal-sepenggal. Kalau sepenggal-sepenggal ya dapat ilmu, dapat informasi, ya insya Allah barokah. Tapi untuk menjadi betul-betul guru yang membimbing itu hendaknya tinggal bersama. Seperti kita lihat Nabi Musa alaihissalam 8 tahun, ya atau dikatakan dalam riwayat akhirnya disempurnakan jadi 10 tahun tinggal bersama Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian juga di situ ada hikmah. Allah kan mau mengangkat Nabi Musa ini jadi rasul. Kalau Nabi Musa ini masih ada di Mesir, ya, padahal proses pengangkatannya di luar Mesir. Proses pengangkatannya setelah nikah. Nah, nikahnya dengan wanita solihah. Nah kalau masih ada di Mesir kan nggak diangkat-angkat ini. Maka harus dikeluarkan. Karena itu kalau kita mengalami kejadian yang nggak enak, itu berpikirlah ini mungkin cara Allah untuk memberi saya hadiah yang enak, yang gede. Karena prosesnya setelah menikah, 10 tahun kemudian atau 8 tahun kemudian kembali ke Mesir, di tengah jalan dapat wahyu. Jadi Rasul, nanti dalam ayat selanjutnya kita bahas ya, jadi Rasul. Jadi Rasulnya kapan?
jadi rasulnya setelah menikah. Ya, setelah menikah. Ya, bukan berarti nunggu menikah dulu ya, tapi ya Nabi SAW ya setelah menikah jadi rasul. Nabi Musa setelah menikah jadi rasul. Lah kamu bujang-bujang begini mau dapat karunia besar gimana caranya? Ya harus punya semangat menikah. Karena dengan menikah itu sudah separuh agama terpenuhi. Memang ada sesuatu rahasia di balik proses pernikahan itu sendiri. Nah, ikhwani rahimakumullah. Yang menarik lagi, ya, ternyata Nabi Syuaib alaihissalam memberi syaratnya juga berat. Nikah maharnya kerja 8 tahun tuh berat atau ringan tuh? Berat. Tapi Nabi Syuaib mengatakan kamu akan ngerti nanti kalau saya ini orang baik, saya punya tujuan tertentu, kenapa harus 8 tahun, kenapa harus 10 tahun. Dan memang betul, setelah tinggal bersama ya nggak pengen pergi. Setelah hidup bersama nggak pengen pergi. Kenapa? Ketemu guru, nggak mau pisah. Jadi pisahnya itu atas perintah Allah Ta'ala karena untuk melanjutkan misinya. Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi Rasul yang mendakwahi Fir'aun dan seluruh warga Mesir agar beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah kurang lebih sudah 55 menit atau 54 menit saya bicara. Dan itu cukup panjang ya. Saya akan lanjutkan tentang hikmah yang tadi saya janjikan. Mumpung ada Habib Muhammad sama minta tolong, Habib, tolong carikan ayat yang Nabi Sulaiman berdoa. Doanya Nabi Sulaiman itu di surat ayat berapa? Mulkan la yambaghi. Nah itu kemudian antum cek tafsirnya, Habib. Kenapa Nabi Sulaiman doa itu kalau tidak salah doanya sebelumnya ada istighfarnya itu. Nah, coba itu menarik, nanti Anda akan tahu maksudnya. Ini mahal sambil menunggu Habib Muhammad mencarikan. Habib Muhammad kok cari cepat kok. Itu handphonenya super canggih. Banyak kitab di handphonenya. Nah, jadi cukup jelas nggak nih? Jelas ya? Jadi kalau begitu ada peristiwa-peristiwa yang nggak enak itu harus dimaknain nggak enak atau positive thinking? Positive thinking ya. Ya siapa tahu nanti saya jadi wali kan begitu ya. Kalau jadi nabi kan nggak mungkin. Siapa tahu ini jalan saya untuk menjadi wali Allah, bukan wali murid. Jalan saya untuk jadi wali Allah. Jalan saya untuk jadi menantunya Pak Yai, kan siapa tahu. Ya, siapa tahu ini jalan saya menjadi menantunya Pak Yai. Ya, Habib. Surat Shad ayat 35. Nah. Ya, surat Shad ayat 35. Coba dibuka surat Shad ayat 35 buat pemirsa dimanapun Anda berada. Ya, surat Shad itu surat yang ke 38. Surat 38 ayat 35. Qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Coba Bib dicek tafsirnya itu. Kenapa Nabi Sulaiman istighfar di situ? Tafsir surat Shad ayat 35. Sebelum Habib Muhammad ngecek nanti biar dibuktikan, karena saya juga belum ngecek lebih jauh ya. Saya mendengar dari ceramahnya beberapa ulama menjelaskan saat itu Nabi Sulaiman melakukan satu kesalahan. Jadi Nabi Sulaiman itu melakukan kesalahan, ya, kesalahannya itu tertidur kalau nggak salah itu, ya, sehingga lewat waktu. Nanti biar dipastikan, saya nggak berani ngomong yang sesuatu belum pasti. Tapi yang jelas kesalahannya pasti. Nabi Sulaiman melakukan satu kesalahan. Kesalahan karena lupa, kan bukan dosa ya, karena lupa, kesalahan. Nah nyesel, minta ampun sama Allah. Rabbighfirli. Ya, Rabbighfirli. Ya Allah, tolong ampuni aku. Menariknya, Nabi Sulaiman itu enggak berhenti di situ. Habis minta ampun, berani minta sama Allah sesuatu yang gede.
wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Dan ya Allah, berilah aku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun setelahku. Sungguhnya Engkau yang Maha Pemberi. Lalu habis punya salah, minta maaf, langsung minta hadiah. Nekat enggak ini? Habis punya salah, minta maaf, kemudian minta hadiah, dan hadiahnya besar. Yang orang lain enggak boleh punya, ya Allah. Nekat enggak ini? Nekat. Gitu. Nah, ini namanya ma'rifah. Ini namanya orang kenal Allah Ta'ala. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kamu harus mendekat sama Allah dengan cara seperti itu. Minta ampun, kemudian jangan pesimis. Jadi menghadapnya itu dengan optimis. Allah ngampuni aku kok, Allah sayang sama aku. Memang aku tadi khilaf, aku tadi lupa, aku tadi lalai, aku tadi berdosa. Ya Allah sekarang ampuni aku, ya Rob, ampuni aku ya Rob. Tapi aku gak punya duit, ya Rob, please kasih duit. Kalau kita kan gitu. Ya Allah aku belum dapat jodoh, tolong beri jodoh yang baik dunia akhirat ya Allah. Jadi habis berbuat dosa minta ampun, berani minta, itu mentalnya mukmin. Itu mentalnya mukmin. Nabi Musa alaihissalam juga sama. Habis melakukan kesalahan dengan tidak sengaja sehingga seseorang meninggal dunia, maka Nabi Musa 8 hari perjalanan ini minta ampun, tidak kemudian membuat beliau takut minta sama Allah Ta'ala. Tidak buat beliau takut minta sama Allah Ta'ala. Beliau sembari minta ampun, Rabbi, duhai Allah, sesungguhnya aku butuh dengan karuniamu. Minta sama Allah Ta'ala. Ya, minta sama Allah Ta'ala. Makanya dimanapun Anda berada menyaksikan tayangan ini nanti, kalau punya dosa, ya minta maaf, minta ampun. Jangan sampai dosamu menghalangimu untuk minta sama Allah Ta'ala. Jangan berkata, saya banyak dosa, gak pantas saya minta, apa saya diberi. Saya banyak dosa, gak pantas saya mohon sama Allah, apa saya nanti dikasih sama Allah. Jangan seperti itu. Ya banyak dosa itu ya istighfar, banyak dosa minta ampun, butuh ya minta. Nah, itu dua hal yang terpisah. Kamu banyak dosa minta ampun, kamu butuh ya minta. Jangan sampai dosamu menghalangi kamu untuk minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, bahwasannya apa yang terjadi pada Nabi Musa itu takdir. Yang terjadi pada Nabi Musa itu takdir. Nabi Musa ditakdirkan untuk keluar dari Mesir, takdirnya itu. Tapi alur ceritanya menarik. Gak ada Nabi Musa keluar dari rumah masuk kota Memphis dengan tujuan bunuh orang, gak ada. Bahkan ketika pagi-pagi keluar, Nabi Musa dikatakan dan sebagian riwayat ingin menuju rumah ibunya. Nabi Musa pengen ketemu keluarganya, artinya niatnya semua baik. Bahkan ketika melerai dua orang yang bertikai, Nabi Musa niatnya melerai orang yang bertikai. Gak ada niatan untuk menghajar salah satu di antara keduanya. Tapi ketika melerai, sedikit dorongannya itu pas maut menjemput yang bersangkutan. Sehingga yang bersangkutan meninggal dunia dan akhirnya Nabi Musa didakwa, dituduh sebagai pembunuh. Padahal beliau bukan pembunuh. Berubah status hidupnya. Dari orang yang dimuliakan di sebuah kerajaan, dari anak angkat Fir'aun yang diagung-agungkan, tiba-tiba menjadi buronan yang dicari-cari dan akan dibunuh. Nah itu takdir, ya itu takdir. Tapi Nabi Musa menerima takdir itu dengan ikhlas, dengan legowo, tidak kemudian gersulo, gak keluh kesah, justru kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta tolong sama Allah Ta'ala, kemudian melanjutkan kehidupan. Ya. Keep moving ya, terus bergerak, tidak seperti orang itu apa? Kalau bilang nggak segera bangkit, bahasanya apa itu kalian kalau ngomong? Nggak move on. Kok nggak move on ya? Kapan akan move on ini? Nggak move on. Nabi Musa langsung move on, ya langsung move on, segera bergerak. Bahkan akhirnya mentalnya menyebabkan beliau segera menikah. Nah, insya Allah apa yang saya sampaikan ini berkah manfaat. Betul begitu Pak Muhammad? Bagawi? Alasannya kenapa ke istighfar? Yang pertama karena istighfar sebab untuk terbukanya pintu kebaikan di dunia. Ewa. Itu nanti Minta. Ya. Yang kedua istighfarnya sebagai tawasul. Tawasul untuk itu. Nah. Itu di Fakhrul Razi. Coba cari di Bagawi dan Qurtubi sama Ibn Katsir. Itu ada riwayat yang mengatakan di hari doa itu baru saja Nabi Sulaiman berbuat satu kesalahan.
Ya, sehingga beliau istighfar, minta ampun sama Allah Ta'ala, sekaligus saat itu bangkit semangatnya untuk minta yang lebih besar. Saking taunya Allah ini maha pemaaf. Jadi misal begini loh, seorang istri ya punya salah sama suami. Saking tahu nih suaminya sayang banget, terus ngomong, yang maafkan ya, beliin aku mobil ya. Itu nekat gak itu? Nekat, tapi nekat karena tahu disayangin, betul kan ya? Nekat karena tahu memang dicintai. Nah ini Nabi Sulaiman muamalahnya dengan Allah, Nabi Musa muamalahnya dengan Allah itu seperti itu. Para wali itu muamalahnya dengan Allah seperti itu. Manja, ya manja. Minta ampun, minta maaf, minta maaf. Tapi manjanya luar biasa. Ya mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah. Kali ini tanya jawabnya disimpan dulu untuk nanti malam ya. Yang siang kita buat nggak ada sesi tanya jawabnya. Disimpan dulu aja tanya jawabnya. Kalau mau ditulis di grup. Ya, kemudian kesan-kesannya juga bisa ditulis di grup sehingga nanti bisa saya pelajari lagi. Nanti malam kita akan lanjutkan episode bagaimana Nabi Musa mendapatkan wahyu dan kembali secara gentle untuk menghadapi Mesir dan Fir'aun. Ya, bagaimana mental Nabi Musa alaihissalam kita akan bahas nanti malam insya Allah. Ya, mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.